agak sulit berharap terlalu banyak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang ini. Bahwa sebaiknya KPK dibubarkan saja karena sudah tidak berfungsi. Karena mungkin Ibu Mega menganggap ini tidak ada gunanya lagi. Menurut hemat saya, apa yang disampaikan Ibu Mega yang tiba-tiba menyatakan bahwa KPK dibubarkan saja, mungkin menurut saya Ibu Mega mulai sadar setelah melihat sepak terjang KPK selama ini yang jauh menyimpang dari marwah sebenarnya sebagai lembaga penegakan hukum korupsi yang harus independen, sehingga terlontarlah bahwa sebaiknya KPK dibubarkan saja karena sudah tidak berfungsi. Karena mungkin Ibu Mega menganggap ini tidak ada gunanya lagi. Gaji dibayar besar kepada pimpinan KPK, Dewan Pengawas gajinya besar, biaya operasional KPK besar. Tapi hasil pekerjaan yang dilakukan KPK tidak imbang dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga menurut hemat saya, apa yang menjadi kegelisahan Ibu Mega meminta supaya KPK dibubarkan, ini menarik. Kenapa menarik? Karena menurut saya tokoh-tokoh sebesar Ibu Mega di Indonesia ini sudah mulai sadar sudah mulai melihat kenyataan bahwa ternyata memang KPK sekarang tidak jauh lebih baik dengan KPK di masa lalu. Bahkan kalau mau dikatakan KPK sekarang ini justru membawa pemberantasan korupsi menjadi mundur atau jalan di tempat, alias tidak ada hasil. Karena tidak ada hasil, maka saya pikir ada benarnya mungkin kegelisahan Ibu Megawati menyatakan dibubarkan saja itu KPK. Mungkin itu yang saya bisa tanggap. Sebenarnya ini banyak orang salah paham tentang KPK Orang menganggap pemberantasan korupsi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi itu berarti bahwa yang dilakukan KPK adalah penindakan yang represif saja. Padahal terminologi pemberantasan korupsi itu menyangkut di dalamnya adalah pencegahan. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan antara penindakan dan pencegahan karena itu saling terintegrasi. Makanya kalau kita lihat roadmap pemberantasan korupsi yang ada di KPK, yaitu disebutkan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara pendekatan penindakan yang represif dan pencegahan. Jadi dua-duanya. Kalaupun misalnya di lapangan yang terlihat lebih banyak penindakannya karena orang melihat ada OTT, ada orang yang divonis di pengadilan, itu karena media sedang memberitakan hal-hal seperti itu. Kalau ada OTT, media sedang memberitakan. Tapi pekerjaan pencegahan, perbaikan sistem, perbaikan tata kelola yang dilakukan KPK di lembaga-lembaga pemerintah, di kementerian, di pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan provinsi, itu tidak pernah disebarluaskan. Kenapa tidak pernah disebarluaskan? Karena memang tidak menarik untuk diberitakan. Yang lebih menarik untuk diberitakan adalah peristiwa-peristiwa misalnya seseorang tertangkap tangan oleh KPK. Itu yang lebih menarik sehingga itulah yang ditangkap oleh masyarakat bahwa KPK hanya melakukan penindakan padahal tidak. Contoh lain sebenarnya bahwa KPK lebih banyak melakukan pencegahan daripada penindakan. Contohnya SDM penyelidik maupun penuntut, orang yang bekerja di sektor penindakan itu jumlahnya kecil, kurang lebih 200 orang dibandingkan SDM, sumber daya manusia yang bekerja di sektor pencegahan. Di sektor pencegahan, SDM yang digunakan oleh KPK itu sampai 700-an. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebenarnya kalau kita mau lihat SDM yang bekerja, yang menangani pencegahan itu jauh lebih besar jumlahnya daripada SDM yang bekerja di bidang penindakan.
maka sebenarnya bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pencegahan itu lebih diutamakan oleh KPK, bukan penindakan. Tapi kan masyarakat awam tidak mengerti tentang itu. Yang masyarakat awam yang ditangkap, bahwa kalau ada orang OTT, ada orang yang ditangkap, ada orang yang dibawa ke persidangan dan divonis, itulah pekerjaan KPK. Tapi pekerjaan-pekerjaan perbaikan sistem, perbaikan tata kelola, yang mana itu adalah pekerjaan pencegahan, itu tidak pernah terpublikasi dengan masif, sehingga orang mengira bahwa KPK hanya melakukan penindakan. Inilah yang salah kaprah. Sebenarnya sederhana menurut saya, kita tidak usah terlalu muluk-muluk menginginkan sesuatu yang luar biasa dari presiden terpilih, karena kita sudah bisa lihat ya calon-calon yang ada sekarang. Sudahlah, kita tidak perlu terlalu banyak bermimpi bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa kayak Superman. Nggak mungkin menurut saya. Tapi ada satu hal yang sangat sederhana dan mungkin mudah dilakukan oleh presiden terpilih, tapi itu membawa perubahan yang signifikan. Apa itu? Mengembalikan Undang-Undang KPK, merevisi Undang-Undang KPK sehingga kelembagaan KPK itu dikembalikan seperti dulu. Dikembalikan seperti dulu seperti apa? Bahwa lembaga KPK itu tidak lagi berada di bawah rumpun eksekutif, tapi dia menjadi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen, yang tidak berada di bawah legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jadi dia lembaga negara yang independen. Dengan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen, maka saya yakin KPK bisa melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, karena dia tidak terikat oleh kekuatan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Agak sulit berharap terlalu banyak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang ini. Kenapa saya katakan agak susah berharap terlalu banyak? Karena pertama, Undang-Undang KPK sendiri sebenarnya sudah direvisi. Dan hasil dari revisi Undang-Undang KPK sekarang adalah undang-undang yang tidak lebih baik daripada Undang-Undang KPK sebelumnya. Kenapa saya katakan Undang-Undang KPK sekarang tidak jauh lebih baik dengan Undang-Undang KPK sebelumnya? Karena di dalam Undang-Undang KPK sekarang dari hasil revisi itu sudah banyak menyimpang, sudah banyak memberikan ruang yang sebenarnya agak sulit kita menjustifikasi bahwa lembaga KPK itu menjadi lembaga yang independen seperti di masa lalu. Kita bisa lihat dari Undang-Undang KPK sekarang, di sana jelas-jelas dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang kedudukannya di bawah atau bagian dari rumpun eksekutif. Itu menandakan atau itu memberi petunjuk kepada kita bahwa KPK sekarang adalah bukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen, karena dia sudah bagian dari rumpun eksekutif. Oleh karena itu, kalau mau berharap KPK sekarang lebih baik dari KPK di masa lalu, mungkin agak sulit. Karena undang-undangnya saja sudah dipreteli. Belum lagi kalau kita bicara mengenai integritas para komisioner KPK yang betul-betul masih harus dipertanyakan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Salah satunya misalnya pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan para komisioner KPK dan lain-lain sebagainya, sehingga menurut hemat saya KPK sekarang sudah jauh tidak bisa diharapkan. Kenapa saya katakan tidak bisa diharapkan? Karena sudah tidak mampu lagi mempertahankan marwah KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen.